peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Ya, kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni, sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih. Dan kita juga sedang mencoba hubungi dari Indonesia Police Watch. Masih akan terus dihubungi, semoga bisa bergabung begitu ya, salah satu perwakilan dari IPW. Pak Beni, melihat kasus ini, tadi kita juga sudah sempat berbincang dengan keluarga korban ya, korban dan juga pelaku mungkin begitu ya. Tantenya mengatakan bahwa kalau keluarga melihat kok kayak ada kejanggalan dalam kasus ini. Belum lagi bekas luka-luka di tubuh, masih ada selain bekas tembakan juga ada mungkin bekas-bekas lainnya begitu ya, tindakan kekerasan. Pak Beni, boleh mungkin dijabarkan apa informasi yang didapatkan oleh Kompolnas? Ya, proses sementara masih berjalan, jadi kita tentunya perlu menunggu nanti tuntasnya bagaimana. Yang jelas kasus ini berawal karena brigadir ini masuk kamar, kemudian melakukan tindakan pelecehan, kemudian korban teriak, temannya turun, kemudian melihat, disambut dengan todongan pistol dan kemudian melakukan tembakan. Otomatis pihak yang di sini mempertahankan diri, membela diri juga melakukan tembakan. Nah, bisa dibayangkan ketika perbuatan yang dilakukan kepada istri bosnya seperti itu, maka tidak tertutup kemungkinan setelah terjadi penembakan juga terjadi pemukulan, entah geram, entah marah dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan kemudian timbul luka-luka ataupun sebelum meninggal ada pergumulan perkelahian, kita juga tidak tahu. Tapi kalau pengakuan dari, kan kemarin kan polisi sudah menyebutkan bahwa ini yang menyebutkan polisi ya Pak ya, pelaku ini sudah ditangkap kan gitu, Baradae-nya ini. Nah, kalau pengakuan dari yang bersangkutan itu seperti apa Pak? Jadi, kenapa ada pemukulan waktu itu? Ya, jadi hasil klarifikasi demikian, bahwa dia semata-mata membela diri karena sudah diserang dulu oleh si pelaku. Brigadir J. Nah, akhirnya terjadi balas-membalas tembakan. Kondisi Baradae-nya sendiri bagaimana Pak ketika itu? Tidak kena, dia langsung menghindar, kemudian dia berusaha melumpuhkan, tapi beberapa tembakan itu cukup mematikan ya. Hingga akhirnya meninggal. Nah, ini dimungkinkan tadi ketika ini belum meninggal mungkin terjadi pergumulan
sehingga ada kekerasan yang ditemukan di tubuh yang bersangkutan. Tapi Baradae ini juga mengalami misalnya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini sempat ada Kekerasan, percekcokan, misalnya. kekerasan. Ini apakah juga ditemukan sejumlah luka di tubuh Baradae atau bagaimana Pak informasinya Ya, Pak? ini sedang dilakukan pendalaman, jadi rekonstruksi dilakukan, kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh, lebih detail, karena bagaimanapun kasus ini harus ada kepastian hukum. Meskipun pelaku sudah meninggal, ya, kemudian kasusnya nanti dihentikan penyidikannya, tetapi ini proses tetap harus berjalan Ya. sesuai dengan tahapan penyidikan yang dilakukan. Kemudian juga nanti untuk menentukan status temannya ini yang melakukan tindakan bela diri tadi, Ya. juga harus diukur apakah betul unsur overmach itu terpenuhi, ya, sehingga nanti status dia juga jelas, jangan Ya. sampai dia juga menggantung. Maka kami terus pantau proses ini Baik, Pak sementara Beni. berjalan. Kalau kita melihat headline di koran sudah jelas begitu ya, istri Kadif Propam diduga dilecehkan. Pelecehannya itu bentuknya seperti apa yang Kompolnas tahu? Apakah memang sudah berkali-kali dilakukan atau baru kali itu? Terus bentuk pelecehan seperti apa? Ya, saya rasa kurang tepat kalau saya utarakan, cukup kami yang tahu. Dan itu kalau menurut ukuran sudah keterlaluan dan wajar kalau kemudian teman-temannya juga marah melihat kelakuan temannya ini yang harusnya menjaga, harusnya melindungi, malah melakukan hal itu. Ya. Tapi memang Brigadir Y ini sebenarnya bekerja. Betul, Kabarnya sebagai driver dari. driver, iya. Oh, oke. Oke, nah Pak Beni selain tadi ya soal dugaan pelecehan atau yang disampaikan oleh Kamarati, berarti singkat dulu Pak, dari saya tadi ada yang sempat mengganjal, berarti belum diketahui apakah juga ada luka di tubuh dari Baradae begitu ya Pak? Singkat saja Pak. Iya, Beni. nanti kami cek lebih lanjut. Oke. Dan itu tentunya juga masuk dalam pemeriksaan visum, apakah dia katakanlah terserempet peluru dan sebagainya. Ya. Oke, nanti kita juga akan dengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Sugeng ya, apakah memang melihat ada kejanggalan dalam kasus ini atau seperti apa, tapi usai jeda kami kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.